Rumah Quran Indonesia menjadi pusat lembaga Al-Quran di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah bersedekah di Rumah Quran Indonesia. Alhamdulillah saya dan teman-teman bisa menghafal Al-Quran dengan nyaman di Rumah Quran Indonesia. Dan kami doakan semoga para donatur bisa diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusannya, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Israhmawati dari Tasikmalaya. Umur saya 21 tahun dan saya santri Rumah Quran Indonesia. Ya, awalnya saya itu karena sebagai mahasiswa UIN ya, jadi awalnya saya ngekos dan gak kepikiran mau mondok lagi karena udah 6 tahun mondok gitu ya, udah bosan. Nah, tapi setelah 1 tahun ngekos dan menjalani rutinitas sebagai anak kosan dan juga sebagai pengajar juga karena langsung belajar, beberapa kejadian mulai saya tahu gitu kalau misalkan yang kosan itu ternyata gak semuanya sama gitu, keadaannya, lingkungannya, dan juga orangnya gitu. Saya lihat ada yang bawa pacarnya, atau juga ternyata setelah beberapa lama itu saya ngelihat botol-botol minuman keras di lantai 3 gitu, di lantai 3 kosan gitu. Ya mungkin nggak pernah kepikiran gitu bakal ada yang kayak gitu, atau juga yang pacaran tiba-tiba suaranya itu pada keras gitu karena perselisihan mereka gitu dan lain sebagainya, dan juga capeknya ngajar sambil kuliah gitu. Padahal kan kalau misalkan lihat-lihat di TV tuh kayak gampang gitu sambilan kuliah ngajar gitu, dan atau misalkan organisasi dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata itu tidak mudah, meskipun di sisi lain ya alhamdulillah bisa dari ngajar itu bisa sambil buat biaya kosan gitu. Nah, setelah itu saya merasa cukup capek gitu. Dan setelah 1 tahun itu saya berhenti mengajar, memutuskan untuk berhenti mengajar dan dengan beberapa guru lainnya, karena memang bukan saya saja yang merasa capek atau misalkan jenuh dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya setelah 1 tahun itu dan kebetulan akhir semester yang libur 3 bulan, jadi saya pulang dan juga sudah memutuskan untuk berhenti dari mengajar. Nah, setelah itu 3 bulan, berarti 3 bulan libur di rumah gitu, saya pulang ke rumah. Nah, dalam waktu 3 bulan itu ternyata bosan gitu, karena saya tidak memiliki kegiatan, saya tidak memiliki teman, saya tidak memiliki kendaraan, dan di rumah pun hanya sama mama gitu. Jadi saya ngerasa bosan gitu. Akhirnya saya tuh coba ke mama gitu, bilang, "Mah, pengen ngafal Quran gitu," karena emang sebelumnya itu pas di SMA itu di pesantren pernah ngafal Quran gitu. Pengen bisa ngafal Quran, kan sekarang libur, bisa nggak mah ngafal Quran ke Tangerang, di sana tuh ada gratis gitu, tapi ya harus ke sana gitu. Tapi ternyata qadarullah nggak diizinkan karena emang jauh di Tangerang, terus nggak punya siapa-siapa di sana, dan juga yang pertama itu terkendalanya ya di keuangan gitu, karena memang sudah tidak punya ayah dan juga keuangannya terkendala lah gitu. Kalau misalkan harus pengeluaran lagi ke kota itu cukup lumayan gitu buat anak kampung gitu. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan untuk di rumah aja gitu selama 3 bulan, meskipun dengan keadaan yang memang bosan gitu, sangat membosankan karena tidak keluar sama sekali kecuali ada pengajian, ikut mama, atau misalkan nganter mama ke sawah atau gimana gitu. Dan hal itu ya emang kalau buat anak remaja ya cukup membosankan gitu ya, sampai uring-uringan. Dan akhirnya karena memasuki bulan kedua di libur kuliah, tapi harus bayar UKT UKT gitu. Nah, pas waktu itu
merasa kesempatan banget gitu buat ke Bandung, buat jalan-jalan, buat liburan, buat ya dari jenuh ini gitu, udah bosen gitu, udah pengen keluar banget gitu. Dan di Tasik tuh jauh ke apa ya, ke kotanya, jauh ke bank syariah, bank BRI syariahnya. Jadi akhirnya bisa punya kesempatan buat ke Bandung gitu. Nah dari situ minta izin buat alasannya buat bayar UKT dan diizinkan, sekalian main juga, main sama teman gitu karena emang apa ya, kesempatan. Akhirnya di sana beberapa hari gitu di Bandung tuh, di sini di Bandung tuh beberapa hari. Yang pertama tuh buat UKT dan main sama teman gitu. Nah tadinya cuma memutuskan 6 hari aja di Bandung tuh dan mau pulang lagi gitu. Nah tapi setelah beberapa hari di Bandung, 2 harian lah di rumah teman, tiba-tiba dapat kabar dari om gitu, salah satu om, dan menawarkan kalau misalkan mau gak gitu, kalau misalkan kuliah sambil pesantren, tahfiz, ngafal Quran gitu. Dan di situ sontak merasa, wah ini kesempatan banget gitu. Kan sebelumnya pengen banget ngapal Quran, kemarin tuh pengen banget, tapi terkendalanya uang lah, atau misalkan jarak, dan juga nggak ada orang, nggak ada teman gitu. Dan di situ, wah ternyata Allah tuh ngedengerin loh gitu, pengen ngapal Quran tuh didengerin gitu. Dan Allah tuh ngasih orang-orang baik di sekitar kita gitu, yang mungkin nggak kita sadar gitu, ternyata ada loh gitu yang mau gitu. Nah om itu nawarin buat apa ya, ngafal Quran, dibiayain gitu. Soalnya orang teman om ini pengen banget ngebiayain salah satu yang bisa ngafal Quran, karena beliaunya udah nggak bisa ngafal Quran gitu. Mungkin entah itu karena usia atau karena kesibukan gitu ya, saya pun nggak tahu, tapi karena keinginannya buat nabung di akhirat mungkin, jadi salah satunya itu ya ngebiayain satu orang buat ngafal Quran. Dan ternyata saya ditawarkan gitu, dan dari situ saya buru-buru langsung telepon mama gitu. Nah ini om ngabarin gitu kalau misalkan ada yang mau bersedekah, ada yang mau apa ya, ngebiayain buat ngafal Quran, kira-kira menurut mama gimana gitu. Sebelumnya kan ya, dan akhirnya ternyata mama tuh ngizinin ya, karena emang apa ya, emang karena salah satunya kan pengen gitu, karena apanya pengen gitu, jadi ya kenapa enggak gitu. Terus tapi mama tuh balik lagi, kamunya siap gak gitu, nanti itu kan apa ya, fokusnya itu 2 gitu, antara kuliah sama mondok gitu, dan mondok Quran gitu. Kamunya siap gak, pikiran kamu siap gak, atau kamu siap gak gitu, digituin. Dan akhirnya karena emang ngerasa ini kesempatan gitu, kenapa sih aku nggak ambil aja, terus bisa kan sama teman-teman lingkungan juga kan, kalau misalkan pesantren tuh udah terjamin gitu ya. Yaudah akhirnya dari situ langsung hubungin teman yang tahu aku tuh lagi mondok juga gitu, mondok Quran, dan kayaknya deket dari UIN. Jadi dari situ langsung kontak dan langsung dikasih nomornya. Terus abis itu abis dikasih nomornya langsung dihubungin. Waktu itu tuh langsung dihubungin, dan karena emang gercep banget itu apa ya, prosesnya pas daftar tuh ini program reguler, ini program khusus, ini biayanya, ini estimasinya kayak gitu. Jadi pas udah kayak gitu langsung ditulis estimasi biayanya kayak gimana, terus per bulannya kayak gimana. Dan waktu saat itu tuh biayanya lagi murah ya, dan kebilang murah gitu. Langsung ditulisin, terus langsung dikasihin ke om buat diliatin lagi ke yang mau mau ngebiayain gitu. Dan akhirnya setujuin gitu. Dan dari situ langsung kata dari rumah Quran itu, kalau misalkan Anda siap benar-benar mau ngafal Quran, mau pesantren, boleh kesini besok. Nah, yang nggak tahu banget itu rumah Quran Indonesia itu di mana, akhirnya naik Grab gitu. Dan
meskipun ya karena emang di komplek itu agak muter-muter ya, nggak tahu rumah Quran Indonesia itu di mana, jadi tukang remnya juga nggak tahu gitu, dan akhirnya ya muter-muter dulu gitu sampai akhirnya bisa sampai ke sini dan langsung wawancara. Dan nggak tahu kenapa emang di sini tuh pas waktu itu tuh gercep banget gitu. Kalau misalkan teh ini wawancaranya ini gimana kalau gini, dan berarti tuh di sini tuh ada halakohnya, ini tuh program reguler tuh kayak gini gitu. Nanti itu ya konsekuensinya jarang pulang atau kayak gini gitu. Nah udah gitu teh diterima lah karena emang pernah mondok juga. Nah akhirnya udah mutusin mau mondok, meskipun nggak tahu tuh pondoknya tuh yang mana gitu, tapi akhirnya terima aja. Nah terus ternyata setelah wawancara tersebut katanya tuh kalau misalkan teteh yang benar-benar mau mondok ditunggu 2 hari lagi, jadi cuma dikasih waktu sehari buat mikir dan sehari lagi buat mutusin. Dan akhirnya ya udah gitu, dari situ tuh bingung banget gitu mau kayak gimana ya, soalnya cuma 2 hari gitu. Asalnya yang tadinya mau di Bandung tuh cuma itu aja gitu, cuma bayar UKT aja harus lama gitu, soalnya kan mau mondok gitu, dan bahkan nanti tuh kalau udah mondok ya gak bisa kemana-mana. Nah akhirnya setelah itu besoknya saya langsung ke rumah kakak buat nyerita gimana bakal mondok gitu, gimana cerita dari awal kenapa mau pondok lagi gitu. Nah dan akhirnya kakak tuh ngizinin dan bahkan mau bantuin hari lusanya buat pindahan dari kosan. Nah jadi benar-benar singkat banget gitu, waktunya tuh cuma 2 hari langsung mondok gitu. Nah dari situ tuh ya mikir banget gitu ya Allah, ini tuh kasih sayang Allah gitu. Harapan aku tuh cuma dikit gitu, cuma mau ngapal doang pas waktu itu teh, cuma bosan, cuma gitulah kalau misalkan secara itu. Tapi kan karena emang harapan gitu, jadi Allah tuh pasti ngedengar gitu. Nah dan akhirnya dipermudah gitu, cuma 2 hari. Dan juga kalau diingat-ingat tuh sebenarnya sebelumnya itu pernah pernah nulisin di buku kalau misalkan salah satu harapan aku tuh yaitu hafal Al-Quran gitu, mondok untuk hafal Al-Quran. Tapi pas waktu SMA tuh pernah ke batas gitu, karena ngerasa gak mungkin aku bisa hafal Quran tuh 30 juz loh gitu. Kamu aja pas kemarin sambil sekolah aja 1 juz ya gitu masih terbata-bata gitu. 3 juz buat pas waktu ujian aja lumayan. Emang kamu bisa 30 juz gitu hafal Quran, kamu siap, mata kamu siap gitu. Ya sampai kayak gitu ke diri sendiri, sampai akhirnya ya nggak nyimpen pilihan lagi. Tapi ternyata Allah tuh yang kasih gitu, Allah tuh kasih justru bersamaan dengan impian-impian yang lain, yang salah satunya itu sarjana ya, kuliah gitu. Jadi bisa sambil kuliah ya ngafal Quran juga bisa gitu. Dan alhamdulillah memang mimpi yang sebelumnya itu Allah kabulin di waktu itu gitu, di hari ini juga gitu, karena memang sekarang masih kuliah dan juga masih ngafal Quran di sini gitu, alhamdulillah. Nah dari situ ya alhamdulillah hingga akhirnya aku bisa ngafal Quran di rumah Quran Indonesia. Karena memang ayah udah nggak ada, jadi rasanya untuk mama ya maaf banget